Jadi kita biasanya fusinya langsung di hari itu juga. Jadi fusinya di hari ini, sama nanti ada tambahan materi baru. Jadi untuk yang pertama seperti itu. Biasanya kalau kita show call, biasanya kalau kita tes, kita benar-benar hari itu fix sehari itu full kita tes. Biasanya seperti itu. Karena tadi ada yang tanya, jadi materi terlebih dahulu atau ujian terlebih dahulu, kita materi dulu untuk tes yang pertama. Nanti kalau udah tes kedua, ketiga, dan keempat, kita full tes. Jadi digunain untuk tes, fokus untuk tesnya gitu. Durasi tesnya biasanya bermacam-macam, bisa 1 jam atau 1,5 jam, bisa juga 2 jam. Jadi tergantung karena ada tes speaking juga ya, ada tes lisan. Kalau yang hari ini kita nggak ada, adanya yaitu adanya baca gitu. Ya, oke, Waman, Sian Fusi siapa? Review dulu tentang reli. Ci tentang reli是什么意思? Masih ingat nggak reli artinya apa? Penanggalan. Iya, penanggalan, 是的. Reli artinya penanggalan. 我想问一下你们，如果我说 kalau saya bicara hari ini adalah hari ini hari Rabu. Jadi Mandarinnya gimana? Hari ini hari Rabu. Mandarinnya gimana? Bisa siapapun bisa pakai mikrofon terus jawab. Jawab bareng-bareng Mekuansi. Hari ini hari Rabu. Mandarinnya gimana? 今今天星期星期三。今 Iya. 天星期一， Hari Rabu. 三 今天星期三, saudara. Kalau Xingji itu Senin ya. Jadi 今天星期三 sayang. Kalau besok hari Minggu, Mandarinnya gimana? Besok hari Minggu. 明天星期日， Iya. Selain Xingji hari Minggu bisa apa? Kita sebut apa? 星期天，星期天， Xingji Tian, Hanpang. Kalau 14 Februari 1996. 14 Februari 1996. Mandarinnya gimana? 1996年年2月2是Sesera, iya, sesera. Atau bisa pakai apa kalau tanggal selain bentuk? 好， Iya, gampang. Berarti tahun dulu, bulan, baru tanggal ya. Jangan lupa itu. Oke. Gampang. Kalian masih ingat semua, kita langsung lanjutin ke ini. Nah, nanti ini soalnya ada ya, jadi kalian juga harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai lupa tentang pertanyaan hari-hari. Oke? Yang pertama, yang pertama, cemetu. Cemetu. Bacanya gimana? Cemetu. 今天星期几？ Iya, sesemisa. Artinya apa? Masih ingat nggak? hari ini hari ini hari apa? Ya. Terus kalau ada pertanyaan kayak gitu, berarti kalian jawabnya gimana? 今天星期一， iya, 星期一gitu ya. Nggak perlu pakai how karena nanyain hari gitu. Oke? Terus yang kedua, cepet tuh. 后天星期几？ Iya, 后天星期几是什么意思? besok lusa hari apa? Besok lusa hari apa? Terus jawabnya? 后天星期apa? 三， iya, 星期三 Hanpang. 最后 yang terakhir cepet tuh. 明天几号？ adanya gimana? 明天几号？ ya, 明天几号？明天几号是什么意思? Artinya apa? 明天几号? besok Besok berapa? hari tanggal Tanggal berapa? Besok tanggal berapa? Iya. 明天 jawabnya gimana? 明天明天16号。 Oh ya, 明天16号。 Oke. 如果我问, kalau saya bertanya kayak gini. 今天星期五，明天星期几? Jadi kalian jawabnya gimana? Kalian jawab ya, bukan ngikutin saya atau ngertiin, tapi kalau saya tanya gini.
今天星期五，明天星期几? Jawabnya gimana? 明天星期明天六。星期六。 Oke, 很棒。明天星期六. Nah, nanti ada pertanyaan modelnya seperti itu ya. Jadi kalian jawab, nah jawabnya harus lengkap. Oke? Terus saya akan kasih nilai plus kalau misal bisa pakai tulisnya pakai Hanse. Ya. Karena kenapa ini nanti langsung dikumpulkan malam ini juga. Jadi nanti saya ada waktu kalau semisal itu kita nggak jam 10, mungkin bisa sampai jam 10 tepat, tapi bisa juga mungkin jam 10 kurang seperempat, 15 menitnya nanti ada tugas yang buat ada rekam video soalnya, jadi tidak baca satu-satu, biar saya bisa ngorek satu-satu persatu bisa ngoreksi buat nilainya kalian. Gitu. Nanti ada seperti itu. Jadi dikumpulinya langsung malam ini juga untuk tesnya hari ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, fusi berikutnya. Saya tahu, 这个字怎么读? Masih ingat nggak? Ini bacanya apa? 自我介自我绍。介绍。自我介绍，自我介绍。Kalau kemarin kan waktu 自我介绍，老师给你们字，然后你们读，saya kasih kalian kata-kata terus kalian baca kan kalau yang kemarin. Nah, 现在呢，我向你们我不给你们词，saya nggak akan kasih kalimat kata-katanya. Saya nggak akan kasih kalian kata-katanya, 但是你们自己想, kalian coba. Saya mau tanya satu, siapa ya? Ada yang mau? Coba 自我介绍 tanpa membaca. Kalau kemarin pas awal-awal kan kita baca ya. Nah, sekarang coba nggak baca, bener-bener lihat kamera. Ada yang mau coba? Siapa? Ada yang mau coba? Ajay Lause. Aja, yuk. Aceh, coba yuk. 我的名字是 Muhammad Sang Fajar. 我 Hmm. 叫 Ajay. 我是印尼人。我住在 Pamulang. 认识你们我很高兴。 Oke, Woyen Kausing, bang, bisa lancar aja. Bang, bagus. Oke, Sese, lanjutnya yuk selain Ajay. Ada yang mau? Define 老师。 Oke, define. Silakan. 我的名字是 Define Casting 抓扎，我叫 Define。我是印尼人，我住在 Medan。认识你们我很高兴。我也很高兴, 很棒, Bu kecil. Ya lanjutnya yang lain ada yang mau coba perkenalan? Siapa yuk? Yang mau coba? Melisa 老师。 Oke. Yuk Melisa, silakan. 我的名字是 Melisa Kristianti， 我叫 Melisa， 我是印尼人，我住在 Jakarta， 认识你们我很高兴。我也很高兴，谢谢 Melisa. 然后其他的同学yang lain yuk, ada yang mau coba? Fadilah 老师， Fadila, yuk Fadila, yuk. 我的名字是 Fadila Galuh Rahmadani， 我叫 Dila， 我是印尼人，我住在 Solo， 认识你们我很高兴。我们也很高兴，谢谢 Fadila. 谢谢老师。 Oke, lanjutnya yuk. Dua lagi ada yang mau coba? Rini 老师， Oke, yuk Rini. 可以。我的名字 Rini， 我的名字是 Rini， 我叫 Rini， 我是印尼人，我住在 Surabaya， 认识你们我很高兴。我也很高兴，谢谢 Rini. 很棒. Lanjutnya satu kali lagi. Kecil, satu kali lagi yuk. Siapa? Keisha 老师。 Keisha. Oke, Keisha. Ya, Keisha, silakan. 我的名字是 Keisha Rutkrishani， 我叫 Keisha， 我是印尼人，我住在 Surabaya， 认识你们我很高兴。我也很高兴，谢谢 Keisha, 很棒. Oke, udah ya. Yang lain ada yang mau? Saya kasih kesempatan nih. Siapa tahu mau. Ada yang mau, tapi masih malu-malu. Ada yang mau kah?
已经没有了吗 ？Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akan lanjutin ke yang berikutnya. Coba-coba itu nggak apa-apa, biar kita Mandarinnya terlatih ngomong terus Mandarin. Karena walaupun kita belajar kayak gini, kalau nggak kita aplikasikan setiap hari juga biasanya lupa ya. Nah, sekarang saya tahu, tuh. Siapa yang tahu? Ini bacanya gimana? Masih ingat nggak? Wenho. Wenho itu apa artinya? Wenho itu sapaan ya, kayak nyapa gitu. Oke, silakan pakai microphone. Saya akan sebutkan bahasa Indonesianya. Kalian sebutkan Mandarinnya apa? Oke. Selamat sore, Mandarinnya apa? 下午好。Kalau selamat tidur? 晚安。 Sampai jumpa besok. Ada besoknya ya. Sampai jumpa besok apa? Mandarinnya. 明天见. Kalau kita pakai caijian tuh sampai jumpa. Kita nggak tahu kapan. Nggak pasti gitu. Tapi kalau udah pasti besok, 明天见 gitu ya. Kan kalian udah belajar 明天 tuh besok. Kalau selamat pagi? 早上好. Iya. Kalau selamat siang? 中午好. Oke. Kalau selamat malam? 晚上好. Oke, 只有那个很简单，是不是？ Cuman itu doang kok. Hempang. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini yang kemarin bentar, sorry. 我们一起来读, silakan pakai microphone yang belum di itu. 为什么这样? Bentar ya. Betul, Puji. Bacanya gimana ini? Tanisha, ininya error. Tuh Puji. Saya share screen-nya pakai ini aja. Sini aja deh. Karena tadi kalau di full turun. Oke, kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan ya? Kelihatan langsung. Oke, silahkan dibaca. Coba yuk dibaca. Sekejam tuh. Sesuai ya. Dear? 中午好。 Oke, Tisan? 下午好。 Oke, Tisu? 晚上好。 Oke. Tiwu? 晚安。 Iya, 晚安. Gampang. 晚安. 然后继续. Lanjutnya. 这个怎么读? 你好。 Iya. Nada 3 ketemu nada 3 bacanya jadi nada berapa? Dua. Kalau yang bawahnya ini cekat sama tuh. 你好吗? Iya, 你好吗 hempang. Yang terakhir tadi benar. 你好吗? Kalau ada yang tanya 你好吗, kalian jawabnya 我很好, 很棒. 这个怎么读? 谢谢。 不客气. Nanti ada soal yang juga kayak semisal saya bilang 你好吗? Kalian responnya gimana? Nanti jadi soalnya saya itu 你好吗? Coba kalian jawabnya apa? Terus kalau saya bilang 谢谢, kalian jawabnya gimana? Saya bilang 对不起, kalian jawabnya gimana? Nanti ada seperti ini ya. 然后如果这个呢? 这个怎么读? 对不起。 Jadi jawabannya gimana? 没关系。 Oke, 很棒. 然后这个怎么读? Bacanya gimana ini? 再见. Iya. Kalau ini? 明天。这个呢？这个？对。这个呢？不是。不是。
Nada 24, coba. Bushi. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini enggak error, saya coba. Nah, ini pelajaran baru ya. Jadi kita kemarin belum belajar ini. Ada urutan huruf vokal. Urutan huruf vokal. Tadi salah ketutupan. Nah, gini. Urut A, O, E, I, U, dan I, urutan huruf vokal ini menjadi tingkatan prioritas untuk peletakan nada atau pinyin. Kalian lihat kan biasanya gimana sih cara ngeletakin nadanya itu? Pinyin, pinyin. Kok nadanya nggak diletakin di atasnya P atau N atau Y atau N? Kenapa? Karena ada ini. A, O, E, I, U, dan I. Jadi, sengtiao, nada itu hanya bisa diletakkan kalau ada huruf vokalnya dalam bahasa Mandarin itu A, O, E, I, U, dan U. Jadi selain di atas, selain huruf ini itu nggak boleh, nggak bisa diletakin pinyin, diletakin sengtiao, bisa diletakin sengtiao atau nada. Oke, terus lanjutnya. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu ada vokal tunggal. Yang pertama ada vokal tunggal. Untuk peletakan nada pada vokal tunggal, penulisan nada langsung saja diletakkan di atas huruf vokal. Jadi biasanya itu ada yang satu kosakata, satu kata, tapi dua yang tadi huruf vokalnya tadi ada dua. Nah, kita belajar dulu kalau huruf vokalnya cuma hanya satu itu gampang. Kayak pinyin tadi kan satu aja kan di I. Cha berarti nanti nadanya di atas A. Peng, peng dari pengyo atau peng berarti nadanya di atasnya E. Pi artinya harus bishu di atasnya I. Sayang. Jadi kalau kayak gini kalian nggak perlu bingung sih karena kenapa memang vokalnya, vokal dalam bahasa Mandarinnya cuma ini aja, berarti nadanya pasti di atasnya ini. A, O, E tadi itu. Nah, yang ini kalian harus hafal urutannya ya. Ini urutannya. Oke, ini urutannya. Yang belum catat, saya usulkan untuk mencatat. Karena nanti ada peletakan itu. Dan kalian harus hafal urutannya. Ini urutannya. Oke, A, O, E, I, U, dan U. Yang terakhir itu U. U.2. A, O, E, I, U, dan U. Jangan tak. Sudah ya? Oke, sudah. Kalau sudah saya lanjutkan untuk yang ini. Untuk vokal tunggal, yang ini lebih gampang ya untuk yang vokal tunggalnya, karena pasti nanti di atasnya itu sengkeonya, nadanya. Kita lanjut. Nah, untuk gabungan, ini yang saya maksud. Kalau ada dua vokal di satu kata, contohnya mau, ini kan ada O. Nah, itu sengkelnya diletaknya di mana? Di A kah atau di O kah? Di A. Kenapa? Karena A yang lebih, tadi urutannya yang A, O, E, I yang tadi itu akan paling awal, pasti di A. Jadi bukan di O, karena O setelahnya A. Urutan tadi itu penting banget, makanya saya minta kalian kalau nggak hafal, ditulis aja. Nah, sengkelnya bukan di O, tapi di A. Prioritasnya yang paling depan. Terus yang contoh kedua ada low. Nah, ini ada O sama U yang artinya lantai atau tingkat. Makanya yang di sini kan O duluan ya daripada U, setelah U baru U, ya kan? Setelah U baru U, O-nya di awal. Nah, makanya sengkelnya ditaruh di O bukan di U. Karena O lebih awal daripada U gitu. Terus ada lai yang artinya datang atau sampai. Datang atau sampai. A pasti di awal. Jadi kalau kalian nanti nemuin pinyin yang ada A-nya, itu pasti sengtiaunya di situ. Oke, sengtiaunya pasti di situ. Sengtiau itu nada ya, nadanya pasti di situ. Gitu ya. Kita lanjut ke, nah, kalau ada I, U, atau UI dalam satu kata, kalau ada I, U, atau UI dalam satu kata, maka nada diletakkan pada huruf vokal yang terakhir. Jadi IU atau UI kalau ketemu nih, yang pertama liu. Nah, nadanya di mana? Bukan di I, tapi di U. Karena kita ngasih nadanya itu di terakhir. Yang huruf vokalnya yang terakhir. Liu, terus ada cue yang berarti paling. Nah, yang terakhir kan I. Makanya kita ngeletakin nadanya itu di terakhir. Ciu, terakhirnya U. Kita kasih nadanya
di yang terakhir di U. Jadi ini khusus ya untuk IU sama UI. Kalau ketemu kita kasih sengtiaunya, kita kasih sengtiaunya itu yang di paling akhir. Entah itu I ataupun U gitu. Oke? Oke, kita lanjut ya. Oke, ini tadi yang terakhir tentang vokal. Yowen Tima, ada pertanyaan nggak dari ini tadi? Mayo, dari ini tadi nggak ada pertanyaan kan? Jangan lupa urutannya ini jangan sampai terlupakan, karena ini nanti kuncinya kalian ngerjain soal yang pertama, yang bagian pertama. Yang bagian pertama itu nanti ada kalian diminta untuk menuliskan pinyin beserta sengtiaunya. Jadi ada nulis pinyin, kalian listening nanti. Tapi bukan saya yang ngomong, tapi rekaman audio yang jadi orang tua asli yang ngomong ya. Gitu. Oke, memang Timah. Kita masuk ke bab baru untuk hari ini. Materi baru untuk hari ini. Kita ketemu tuh, tahu nggak bacanya gimana? 现在几点了？现在几点了？ Kira-kira artinya apa? Ada yang tahu nggak artinya apa? Sekarang jam berapa? Iya. Sekarang jam berapa? Ngomongin tentang waktu. Entah. 现在几点了? Sekarang jam berapa? Kita ngomong tentang waktu. Kalau kemarin kita penanggalan, yang sekarang kita waktu. Ini lebih spesifik lagi ya daripada taoshang, chungwu, xiaowu, wanshang. Ini lebih spesifik lagi. Yang pertama itu ada pagi hari. Pagi hari itu chaoshang. Chaoshang itu pagi hari sekitar pukul 5 pagi sampai jam 9. Kita nyebutnya chaoshang. Kita sebutnya chaoshang. Oh ya, sama kasih tahu. Untuk materi yang jam ini nanti itu belum ada di ujian hari ini ya, karena kita baru belajar. Ini nanti pas di ujian yang kedua. Tapi silakan kalau mau mencatat, saya harap dicatat aja karena nanti pasti dibutuhkan gitu. Yang kedua itu sebelum siang hari, maksudnya itu shangwu, ini masih juga pagi. Jadi pagi itu pagi hari kalian bisa nyebutnya chaoshang. Kalau enggak shangwu, bedanya apa? Bedanya di jamnya. Kalau shangwu itu sekitar jam 10 sampai jam 12.00 atau jam 11.59, kalian bisa nyebut shangwu yang berarti pagi hari. Pagi tapi menjelang siang. Kita nyebutnya shangwu, bukan chaoshang. Tapi untuk umumnya memang kita sebutnya chaoshang. Cuman yang lebih tepat kita sebut shangwu itu dari jam 10 sampai jam 11.59. Terus di sini ada tengah hari. Nah, tengah hari ini benar-benar lagi siang-siangnya, itu lagi panas-panasnya itu chungwu. Nah, chungwu ini kita pakainya jam 12 siang sampai jam 1 siang. 12 siang sampai jam 1 siang. Nah, itu kita pakainya chungwu. Kita pakainya chungwu. Terus ada siang menjelang sore. Nah, itu dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Dari jam 1 siang sampai jam 4 sore itu kita pakainya xiaowu. Kadang xiaowu itu secara umum artinya selamat sore. Kalau tunggu itu selamat siang. Jadi ada orang juga yang pakai selamat sorenya xiaowu dari jam 3 sampai jam 5 pakainya xiaowu. Kei ma kei, boleh. Ini hanya yang paling tepat seperti ini sebenarnya. Ini peraturannya yang benar-benar baku ya. Itu seperti ini. Terus ada sore hari sampai malam. Sore harinya dari jam 5 sampai malam jam 11. Wanshang. Nah, itu baru kita sebut wanshang. Kalau wanan itu nggak ada spesifik jamnya ya. Asal mau tidur kita ngucapinnya wanan gitu. Dan itu pasti malam hari. Jadi kalau mau tidur siang kita nggak boleh nyebutnya wanan ya. Wanan khusus malam hari aja kalau mau tidur pas malam gitu. Nah, wanshang dari jam 5 sampai jam 11 malam. Ada tengah malam itu dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi, kita nyebutnya masih panye, tengah malam. Panye, dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Oke? Nah, Senjai Kencel Laoshi tuh bareng-bareng saya ya. Silakan pakai microphone. Yang pertama, Chao Shang. Chao Shang. Shang Wu.
上午，中午，下午，晚上，半夜。Oke, 半夜. Oke, 现在你们自己读. Sekarang kalian baca sendiri tanpa saya ya. Yang pertama, ayo. Pagi hari. 早上，然后这个呢？上午，这个呢？中午，这个呢？下午，这个呢？晚上，这个呢？半夜。Oke, 很棒，半夜。Oke, ini sudah ditulis semuanya? Kalau nggak di screenshot dulu, nanti juga bisa sih. Saya akan kirim filenya yang ini. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini kosakata yang penting atau yang akan kita butuhkan ketika belajar jam. Yang pertama itu ada tian. Tian itu artinya jam atau pukul. Pukul bukan memukul ya, tapi kan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ada pukul berapa gitu kan ya. Tian jam atau pukul. Terus ada fen yang berarti menit. Fen. Ada ike. Nah, ike ini per 15 menit ya. Per 15 menit. Jadi kalian kalau 45 menit, kalian bisa 45, kan kita udah belajar angka ya. 45 kan 45. Terus menit itu fen. Menit bisa juga fentung, tapi biar singkatnya aja kita pakainya fen sama fentung itu sama aja gitu. Terus untuk kalau 45 menit itu totalnya kan 15 menit kali 3 ya. Nah, itu kita bisa pakai sanke. Untuk singkatnya nggak perlu 40 tapi kita pakai sanke itu boleh. Nah, ike ini per 15 menit. Per 15 menit. Kalian bisa pilih salah satu dari mereka, bisa pilih 45 menit, kalau enggak sanke. Sanke yang berarti 15 kali 3 kan jadinya nanti kan 45 gitu. Terus ada pan. Nah, pan ini setengah jam. Setengah jam itu kita bisa pakai 30 menit, sanchuban, tapi bisa juga pakai pan gitu. Ya. Jadi kalian sama kayak ike tadi, pilih salah satu aja. Tapi yang paling singkat, paling gampang itu pakai pan. Pan. Itu per setengah jam atau per 30 menit. Jadi kalau 7.30 jadinya citian pan. Kalau 30 menit itu kita pakai pan. Nah, untuk menyatakan jam, itu kita pakainya citian itu jam berapa? Citian jam. Terus ada xiancai itu sekarang, xiancai. Oke, 现在跟着老师读，跟着我读。第一，打开麦克风，点，然后分，一刻，半，几点，现在这样的。Oke ya, kita lanjut ini kosakata yang gimana sih cara nulis jam dalam bahasa Mandarin itu? Rumusnya ini. Yang pertama itu keterangan waktu terlebih dahulu. Keterangan waktu maksudnya pagi, siang, sore, malam yang tadi kita pelajarin di awal tuh. Nah, itu diletakinnya di paling depan. Terus habis itu baru angka, habis angka baru tian, jam, terus angka lagi baru fen. Jadi urutannya jamnya dulu, baru menitnya. Kayak bahasa Indonesia juga sih, 6.30, 6.40, kayak gitu kan jamnya dulu, baru menitnya. Yang paling awal itu kayak gini, jam 7 pagi, berarti 早上7点, jam 7 pagi, gitu. Jadi 早上-nya dulu, keterangan waktu dulu, baru jamnya, gitu ya. Karena di dalam bahasa Mandarin nggak ada jam 13, jam 14, 15, itu nggak ada. Jadi kalian harus di depannya dikasih keterangan waktu. Oke? Contohnya, ceket cemet tuh, bacanya gimana yang pukul 8 malam, berarti gimana?
晚上8点。Kalau jam 8, nah ini jam 8.06, jam 8 lebih 6 malam. Kita bacanya gimana? 晚上8点06分。 Iya, 06分. Nah, ini khusus ya. Jadi kalau jam 8 lebih 6 sampai lebih 9 aja. Sampai lebih 9 aja. Jadi apapun menit, kalau dari 6, menit 6 sampai menit ke 9, kalau nulisnya kan kita kalau dalam bahasa Indonesia, kalau angka 08.06. Nah ini bacanya sesuai dengan Wan Shang Pa Tian. 0 masih ingat kan? 0 itu Ling. Ling Liu Fen gitu. Jadi saya mau tanya, kalau semisal jam 8 lebih 8 pagi gimana? 早上8点08分。早上8点08分gitu ya. Nah, kalau ini ketemu tuh jam 8 lebih 11 malam. 晚上8点11分。Ya, 晚上8点11分。这样ya. 有没有问题? Kira-kira ada yang masih bingung? 没有吗? Oke, 很简单是不是? Nggak terlalu susah ya. Kita kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini penyebutan khusus untuk jam 2. Hanya jam 2 aja. Jam 2. Lainnya 12. Terus, ya cuma 12 doang sih ya. 12 menit itu tetap syair. Pakainya syair. Ini khusus jam 2 aja. Kita pakainya kalau jam 2 liang. Bukan tapi liang. Liang tian. Jam 2 siang berarti tunggu liang tian. Oke, ini yang khusus. Terus yang tadi saya jelaskan ke kalian, 30 menit kita bisa pakai 30分 atau pan. 30分 atau pan. Jadi 30 menit itu ada dua penyebutan. Yang pertama adalah 30分, 然后第二就是pan. Terus 15 menit ini yang juga saya tadi sudah jelaskan. Itu kita pakai 15 menit. Jadi kalau 45 menit kalian bisa pakai 3课. Gitu ya. Kalau 30 menit walaupun kalian bisa pakai 2课, tapi mending pakainya pan karena jarang pakai 2课. Itu khusus 30 menit udah ada 30分 kalau enggak pan. Gitu. Oke, bentar saya tunggu karena masih ada yang menulis. Oke, halo ya. Oke, saya lanjutkan. Ini gimana cara tadi pakai pan sama pakai 30分. Pukul 10.30 pagi. Kalau kita ngomong kan jam setengah 11 gitu kan ya. Kalau kita ngomong jam setengah 11. Nah, kalau Mandarin kita bukan 11:30 分. Gara-gara kita ngomong jam setengah 11, kita jadinya nerjemahinnya pakai 11:30 分 atau 11:30 bukan. Salah. Kalau 11 itu jam berapa? 11 berapa? 11 ya. Nah, kalau kita 11:30 jadinya 11:30, jadinya setengah 12, bukan setengah 11. Jadi kalau setengah 11 kalian harus bisa jabarin dulu. Oh, setengah 11 berarti 10:30. Nah, itu baru diterjemahkan. Pukul 10:30. 上午10点30分. Atau bisa juga ini yang singkatnya. 上午10点半. 10点半. Ini garis ya, jadi bukan hansnya. Hansnya bukan seperti ini. 10点半. Iya, 上午10点半. Hansnya masih sama kayak gini. Terpuji, miring-miring. Pakai ini ya. Ini nggak ada. Ini cuma garis aja kok buat nanda. Oke. Kalau Lose mau tanya, kalau jam setengah 9 berarti gimana? Jam setengah 9 malam. Mandarinnya gimana? 晚上8点。
Kalau pakai menit, pakai fen, jadinya gimana? 晚上8点30分。 Oke. Kalau jam setengah 3 siang. Siang deh. Jam setengah 3 siang. Makanya siang. Coba gimana Mandarinnya berarti? 下午2点半。 30分 ya, kalau enggak 2点30分. Oke, itu jangan lupa ya. Jadi kalau ada jam 2-nya, angka 2-nya, kecuali 12, kita pakainya liang, bukan Jangan sampai salah di situ ya. Oke. Jawaban gimana? Ada pertanyaan nggak di yang tadi 2 sama 30 pan? Ayo, Mah. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya menitnya 02, 2-nya itu atau liang? Gimana? Misalnya jam 8 jam 8. Jadinya itu ling atau ling phone atau ling liang phone gitu ya? Ya, pakainya liang, yang phone bukeci pakainya liang. Pokoknya yang ya, makasih ya sudah ngingetin saya. Saya lupa juga kasih tahu. Pokoknya yang 2 aja, yang 2 berdiri sendiri 2, kita kalau di jam pakainya liang. Kecuali 12, kalau 12 kan beda, bukan 2 ya. Kalau tadi 2 menit itu memang 2. Nah, itu pakainya liang gitu. Yes. Saya lupa kasih tahu yang itu tadi. Hempang, pertanyaannya bagus. Kita lanjut. Yowon Timah, masih ada pertanyaan kah? Ayo, oke. Ini yang tadi saya bilang yang ike. Tapi saya ini contohnya masih yang 10.15 ya. Jadi kalau 10.15 pagi kalian bisa 上午10点ike. Atau 上午10点15分. Kayak gitu boleh. Jadi ike itu per 15 menit. Per 15 menit. Kita pakainya ike. Oke? Yo, 问题吗? Ada pertanyaan kah di sini? Oke, Meyo ya. Saya lihat bentar, masih ada yang menulis. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, kalau pukul tadi yang saya sudah beberapa kali ya jelaskan yang di depan 9.03. Jadinya gimana? Cepet tuh. Di sini saya sudah tulis pinyinya. 9点03分. Ya, 03分. Kalau oke, Henpang. Terus kalau pukul 10.05. Jadi Mandarinnya gimana? 10点5分 Ya, 10点05分. Oke, 很棒. Dan这个 yang ini pukul 2.12. 2点12分. 2点12分. 如果 pukul 2 lebih 10 gimana? Pukul 2 lebih 10 menit gimana? 2点10分这样呀。然后呢，kalau yang ini pukul 11.30, setengah 12, 11点半 atau 11点30分 11点半或者11点30分。如果 12.30 setengah 1 berarti gimana? 12点半 Kalau pakai fen, pakai menit? 12点30分 Oke, 很棒12点30分可以了。明白ya? Berarti sudah paham ya untuk pembacaan jam?
Oke, kita lanjut. Oke, sekarang latihan. Latihan dulu. Ada yang mau jawab? Bareng-bareng deh. Yang ini bareng-bareng aja. Ini jam berapa? 现在几点了？几点？ Kalau pakai fen, iya 30分。Oke, 10点半 atau 10点30分，很棒。Kalau ini? 3点55分，lebih 55 ya. 3点55分。如果这个呢？这个呢？8点，点nya di sanjung,点nya nada 3 ya,点nya nada 3. 点. Oke, kita lanjut. Oke, 联系。现在几点了？ Sekarang jam berapa? Saya mau, karena banyak ya, saya biasanya kalau misal nggak terlalu itu, saya minta terus di sini. Tapi nanti terlalu riuh, saya nggak bisa. Saya tanya aja deh. Yang pertama, saya回答, siapa yang mau jawab? Yang pertama. 现在几点了？几点? Jam berapa ini? 现在几点？4点10分。4点10分，ya. 4点10分。然后第二，yang kedua yang ini. 现在几点了？现在几点了？12点35分。12点35分，很棒。然后呢？ Yang ketiga, 几点了？4点35分。3刻 atau kalau pakai fen, pakai fen? 45分，很棒。然后第四，yang keempat, soal keempat. 现在几点了？5点35分，很棒。然后这个第五，yang kelima， 几点了？6点05分，ya 6点05分，很棒。然后第六，yang ke-6， 几点了？11点kalau pakai fen 11点15分，很棒很棒。然后这个 kalau ini 几点了？9点40分，很棒。然后这个呢？5点10分，最后 yang terakhir 几点了？3点半 atau kalau menit 3点30分。Oke, 很棒很棒很棒。OK， 我们继续哦，这个怎么读？ Sekarang jam berapa? Tadi kan kita udah belajar kosakatanya ya. Kita怎么读? Bacanya gimana? 现在几点了? Sekarang jam 2 siang. Jadi gimana Mandarinnya? Sekarang jam 2 siang. 现在2点钟。
Yang benar gimana? Ada 在 siangnya 中 loh. 午2点。在中午两间, jangan lupa cunggunya dulu ya, keterangan 下 waktu 下午 baru jamnya. 现在下午Oh, 2点。 Oke. Jam, ada pertanyaan nggak? Kita mau masuk ke soal. Kita udah mau mulai tes. Dari jam tadi, Yowen, gimana? Ada pertanyaan kah? Mayo ya. Mayo. Oke. Ruko Mayo, nah silahkan persiapkan alat tulisnya. Siapin alat tulisnya terlebih dahulu. Nah, saya minta kalian nanti ada 7. Pakai 7. Saya ingatnya sih ada 7 ya. 7 part. Jadi 7 Romawi lah ya. 7 bagian. 7 bagian. Ini bagian pertama. Jadi kalian di atas tuh, kalian tulis bagian 1. Dilingkarin boleh, dipitang, dilope-lope, diapain boleh. Pokoknya itu 1 gitu ya. Tulis 1 dulu yang gede. Itu untuk bagian pertama. Karena ada beberapa bagian. Yang pertama ini nanti ngapain? Nah, yang pertama ini gini. Jadi kalian, ini kan ada garis-garisnya nih. Ada garis-garisnya yang kosong. Kalian isi itu sesuai dengan apa yang kalian dengar. Semisal, masih ingat nggak? Kalau saya bilang, ini contoh ya. Ta. Kira-kira pinyinya apa? Ta. Pinyinya apa? Ta. Pinyinya apa? DA. Iya, DA. Nah, kalian nanti di sini kalau contohnya ta, terus habis itu di sini hanya tulis A sama nada 4. Ta, oh berarti itu D. Kalian isinya D gitu. Ya. Berarti yang ini tuh cuman kalian melengkapi aja. Yang benar apa? Kalian dengarnya apa? Itu huruf HK, huruf GK, huruf BK, atau C, atau ZH, dan lain sebagainya. Oke, Mingpai, Mak? Paham ya? Yang saya jelaskan barusan? Atau ada pertanyaan? Oke, Mingpai. Oke, saya akan ulang kurang lebih 2 kali ya untuk mendengarkan ini. Tapi saya nanti lihat dulu. Kalau kalian benar-benar kebingungan, saya ulang maksimal 3 kali. Jadi silakan sekarang ditulis dulu soalnya. Kalian tulis dulu. Nggak perlu ditulis soalnya, make sure, nggak apa-apa. Langsung jawabannya. Jadi semisal nomor 1 itu nanti yang benar kayaknya huruf H deh. Kalian tulis H aja boleh. Tulis hurufnya aja boleh, nggak perlu tulis soalnya sama yang bagian belakang ini, nggak apa-apa. Oke, sudah siap ya? Saya sarankan sekarang kalian tulis nomor 1 sampai 20 dulu, biar nanti fokus listening. Udah ya? Oke? Tunpai haulemah. Udah siap ya? Saya mulai. Bentar. Tengisa. Oke. Kita tes dulu. 4. 听录音，写出听到的声母。 Dengar nggak? Jelas nggak? Jelas nggak suaranya barusan? Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas bisa bilang ke saya. Ini masih 95% lah suaranya. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa bilang ke saya. Silahkan. 并朗读 Listen to the recording, write down the initials you hear, and Maaf ya, saya ulang lagi. 4. 听录音，写出听到的声母并朗读。 Ini belum mulai ya. Listen to the recording, write down the initials you hear, and read the syllables aloud. 1. 掰 2. 坏 3. 叫 4. 皮 5. 满 6. 火 7. 去 8. 小
9雀10下11讨12刀13奶14买15个16烤17来18海19泡20飞 Cepet banget ya. Saya ulangin ya. Coba didengerin lagi. Karena memang bacanya cuma sekali doang. Oke, silakan. 4. 听录音，写出听到的声母并朗读。 Listen to the recording, write down the initials you hear, and read the syllables aloud. 1掰2坏3叫4皮5满6火7去8小9雀10下11讨12刀13奶14买15个16烤17来18海19泡20飞 Oke. Sudah ya? Nggak perlu diulang lagi kan? Saya lanjut ya. Bisa. Nah, yang kedua, ini bagian yang kedua. Yang kedua kalian harus ngapain? Yang kedua, kalau tadi itu kalian nggak perlu tulis sengtaunya, nggak perlu tulis nadanya. Nah, yang ini kalian tulis pinyin dan nadanya. Semisal nih, ha, berarti itu nada berapa? Ha.
Pinyinya apa? 3. Tulisannya gimana? 3. Iya, najanya 3. Tulisannya apa? Pinyinya apa? H-A-O. Iya, H-A-O. H-A-O. Terus sengtiaunya nadanya ditaruh di huruf apa? Iya. Nah, nanti yang ini kayak gitu. Kalian dengar apa, tulis pinyin sama tulis sengtiaunya. Nah, sekarang silahkan ditulis soalnya dulu. Di itao ershi. Dan nomor 1 sampai nomor 20 tulis ininya dulu. Biar nanti tinggal isi aja kalian. Silahkan. Udah? Udah belum? Belum ya? Nih, saya lihat lagi. Saya dan Oke. Oh, sudah bilang ke saya ya. Biar saya bisa langsung mulai. Oke, halo Mah. Sudah ya? Oke, kita mulai. Maaf, sebentar. Oh, oke. Bentar ya, saya baru baca itu. Oke, halo, semuanya dalam mode mute. 写出听到的韵母并朗读。 Listen to the recording, write down the finals you hear, and read the syllables aloud. 1. 花 2. 火 3. 回 4. 梅 5. 福 6. 好 7. 你 8. 喂 9. 包 10. 叫 11. 姐 12. 弟 13. 哥 14. 该 15. 撇 16. 坏 17. 月 18. 黑 19. 国 20. 绿 Oke,
Oke, kita ulang yang kedua, silakan. 听录音，写出听到的韵母并朗读。Listen to the recording, write down the finals you hear, and read the syllables aloud. 一，花。二，火。三，回。四，梅。五，福。六，好。七，你。八，喂。九，包。十，叫。11，解。12，地。13，歌。14，该。15，撇。16，坏。17，月。18，黑。19，国。20，绿。Oke, halo ya. Sudah ya, nggak perlu diulang lagi ya. Oke, kita lanjut. Sudah ya? Atau ada yang mau minta diulang lagi? Sekali lagi loh, Su. Oke. Ini yang terakhir, oke. Karena tadi masih 2 kali, silakan. 5，听录音，写出听到的韵母并朗读。Listen to the recording, write down the finals you hear, and read the syllables aloud. 1，花。2，火。3，回。4，梅。5，福。6，好。7，你。8，喂。9，包。10，叫。11，解。12，地。13，歌。14，该。15，撇。16，
坏。17月。18黑。19国。20绿。Halo mah. Sudah ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Silahkan yang ini xie hanzi. Oke, Fan Yicheng Hanyi diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, tapi saya minta kalian untuk xie hanzi. Urutannya dari sini ya, nomor satunya. Ini ketiga, yang ketiga, benar. Urutannya dari sini. Ini 1, 2, soal kedua maksudnya. Ini ketiga, silahkan langsung dikerjakan. Xie-nya xie hanzi, pakai hanzi langsung, bukan pinyin. 7. Oke, silakan. Oke nih, Manci, Fencung ya. Saya kasih waktu 7 menit. 7 menit ya dari sekarang.
2 menit lagi ya. Halo ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oh, saya lupa ngapus. Indonesia. 第一到第十 ini yang keempat. Silahkan ditulis pinyinya dulu nggak apa-apa karena kan ada beberapa kalian belum bisa ya. Yang udah tahu tulis Hansinya gimana, tulis Hansinya. Tapi kalau ada yang masih belum tahu, tulis pinyinya aja. Pani Cheng Hanyi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Chong Ti Dao Shi. Dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Woki ini pakai 8 menit untuk mengerjakannya. Silahkan. Tulisnya cukup jawabannya saja.
Cohalemah, sudah selesai kah? Atau ada yang belum? Ada yang belum ya? Oke. Ini langsung. Oke. Cohalemah, sudah ya? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang ini Huetawenti yang saya bicarakan tadi. Jadi ini mirip dengan Tingxie, tapi bukan Tingxie. Soalnya dari saya. Kalian jawab aja sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Ya. Nanti boleh kalau kurang jelas minta diulangin lagi pertanyaannya apa. Oke, PI. Soalnya ada 10 ya, yang ini yang bagian 5, soalnya ada 10. Yang pertama, ini berdasarkan kondisi sekarang, jadi bukan karangan, tapi berdasarkan kondisi hari ini. 今天星期几？今天星期几？今天星期几？ Kalian bisa tulis pakai pinyin ya, boleh, nggak apa-apa, karena kita masih baru belajaran, jadi tulis pakai pinyin kei. 今天星期几 ？Oke, 第二 soal yang kedua. 今天几月？今天几月？今天几月？ Oke, 第三。今天几号？今天几号？今天几号？今天几号？
Oke, soal keempat. 今天20号，明天几号？今天20号，明天几号？今天20号，明天几号？Oke, 第5, soal kelima ya. 今天星期六，昨天星期几？今天星期六，昨天星期几？今天星期六，昨天星期几？今天星期六，昨天星期几？ Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Tilio. Ini kalau lo bilang 谢谢, 你们应该怎么回答? Kalian jawabnya harusnya gimana? 谢谢. 谢谢. Oke, 第7. 如果我说再见, 你们应该怎么回答? Kalian jawabnya gimana? Kalau saya bilang 再见, kalian jawabnya gimana? 再见. Oke, IPA 8. Kalau saya bilang 对不起, kalian harus jawab gimana? 对不起. 对不起. Nomor 9. 如果老师问, kalau saya tanya, 你好吗? Kalian jawabnya gimana? 你好吗? Ni hao ma? Yang terakhir, soal terakhir. Kalau saya bilang wan an, kalian harus jawab gimana? Wan an. Wan an. Oke ya, sudah ya. Nah, ini soal yang terakhir. Ini yang terakhir. Boleh minta ulangi nomor 4 enggak? Nomor berapa? 4. 4. Oke, boleh. 今天20号，明天几号？今天20号，明天几号？ Sudah jelas, Jess? Ini tadi Jess bukan yang tanya. Saya boleh ulang nomor 5 nggak? Nomor 5, oke. Ya. 今天星期六，昨天星期几？今天星期六，昨天星期几？今天星期六，昨天星期几？ Oke, nomor berapa lagi? 8, Lause. 8. Kalau saya bilang 对不起, kalian harus jawab gimana? 对不起. Oke. Oh, nomor 7. Kalau nomor 7 apa? Aku kayak kemix. Nomor 7 kalau saya bilang 再见, kalian jawabnya gimana? 再见. Oke. Nomor berapa lagi? Nomor 6, maaf. Nomor 6. Kalau saya bilang 谢谢, kamu jawabnya apa? Oke. Nomor berapa lagi yuk? Yang lain. Udah? Udah ya? Udah jelas semua ya berarti ya? Oke.
kita lanjut yang soal terakhir. Nah, soal terakhir ini yang saya bilang tadi, kewen, membaca kewen. Nah, ini nggak sekarang ya, ini tidak sekarang. Maksudnya tidak sekarang tuh nggak langsung live ini. Saya minta kalian untuk rekaman, tidak perlu video, tapi audio boleh. Kalau mau video juga boleh. Nanti dikirimnya di Google Classroom bersamaan sama yang ini tadi yang kalian kerjain. Dikirim malam ini juga. Saya akan contohkan dulu cara bacanya. Saya hanya mencontohkan di sini ya, 2 kali saya contohkan ke kalian. Jadi silahkan disimak baik-baik. Nanti teksnya ini saya kirim via WhatsApp deh ya. Saya kirim pakai WhatsApp. Nanti kalian jadi bisa langsung download. 丁立波能说英语，也能说汉语。他爸爸是加拿大人，妈妈是中国人。星期六，丁立波去书店买书。他对售货员说：“我要一本法语书。”售货员给他一本书，他很高兴。立波回到家，他妈妈问他：“你买了什么书？”李波说：“法语书。”妈妈说：“你看，这是法语书吗？你能说汉语，可是不认识汉字。这是法语书，不是法语书啊。”这个yang terakhir itu kalian nggak boleh shu'a, tapi dijadikan satu shu'a. Jadi ini hanya imbuhan aja. Kayak orang Cungko itu sering dikasih shu'a. Oke, saya ulangin lagi ya yang kedua. 丁立波能说英语，也能说汉语。他爸爸是加拿大人，妈妈是中国人。星期六，丁立波去书店买书。他对售货员说：“我要一本法语书。”售货员给他一本书，他很高兴。立波回到家，他妈妈问他：“你买了什么书？”立波说：“法语书。”妈妈说：“你看，这是法语书吗？你能说汉语，可是不认识汉字。这是法语书，不是法语书啊。” Oke, dari ini tadi, kalian mana yang masih bingung cara bacanya? Saya ulangin lagi, nah. Yang jangan ketukar yang ini ya. Shou, huo, yuan. Saya kadang juga masih ketukar soalnya. Ini jangan sampai bacanya shuo, tapi shou. O dulu baru u. Shou, huo, yuan. Shou, huo, yuan. Artinya pelayan ya. Shou, huo, yuan. Oke. Singcu lah ya. Udah ya. Udah itu ya. Oke. Habis ini. Tanya. Oke. Udah halo. Bisa. Oke. Nah. Habis ini. Nanti kalian yang tadi. Itu difoto semuanya. Kalau mau dirapiin dulu boleh. Tapi saya minta karena ini karena ini tes, jadi malam ini harus dikumpulin ya. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit kalian untuk foto itu tadi sama rekaman yang barusan. Jadi dikirimnya sekalian. Oke. Nanti kalau ada yang kesusahan nih, Lose saya kirim video karena beberapa kemarin juga kayak gitu. Ada yang kirim video nggak berhasil, bisa japri aja ke saya di WhatsApp, kirim videonya atau audionya di WhatsApp boleh. Tapi kalau untuk tugasnya yang tadi yang buat tes itu langsung dikirimkan ke Google Classroom kalau yang itu. Jadi submitnya malam ini ya.
Nanti kalau ada kendala bisa japri ke saya ke WhatsApp. Habis ini saya akan kirimkan yang tadi teksnya, kalian bisa langsung rekaman. Boleh dalam bentuk audio, boleh dalam bentuk video. Perhatikan sengtaunya. Oke, mingpa ya. Nggak ada meo wenti, Oke.